Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang tidak henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita semua. Tapi dengan catatan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu hanya dengan satu tujuan, yaitu agar digunakan di dalam ketaatan kepadanya. Ketika dihubungi sampai tadi juga saya tidak diminta seperti ini. Temanya apa, judulnya apa, ente dah bebas, saya pun gitu banyak. Saya kira kita kembali sajanya maksudnya ke hal yang paling mendasar. Ini hal yang paling mendasar ya bagi manusia, dan ini sudah pada tahu lah gitu ya, hal seperti ini sudah pada tahu, sarapal ya mah. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik, sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi, di urutan teratas gitu ya, dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan Allah. Manusia itu paling tinggi kedudukannya, paling tinggi derajatnya. Di antaranya di dalam ayat Al-Qur'an ya, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ayat yang asalnya ini salah satu surat pendek yang kita sudah tahu ya, yaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk lah, intinya demikian ya. Kami ini menciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik. Meskipun bukan soal dari apa sih manusia diciptakan, dari tanah ya teman, sarapal ya, manusia itu diciptakan dari tanah. Ya bukan soal bahannya dari apa, ya terserah Allah lah, Allah menetapkan demikian. Nah, di antara yang menunjukkan hal demikian, ini Allah menunjukkan bahwa ya, manusia sebagai makhluk terbaik. Ketika Allah menciptakan makhluk atau manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau Nabi Adam alaihi salam, bagaimana Allah menciptakannya? Itu betul-betul dari tanah.
dari tanah, betul-betul dari tanah. Di dalam Al-Quran juga ada gitu yang menerangkan demikian, bahwa manusia itu dibuat dari tanah hitam yang keras. Diciptakanlah oleh Allah menjadi manusia, dan Allah menunjukkan inilah makhluk terbaik ciptaanku, katakan demikianlah, inilah makhluk terbaik ciptaanku nih, manusia ini makhluk terbaik. Maka Allah pun menempatkannya di tempat terbaik, yaitu surga. Nabi Adam itu dulu ditempatkan oleh Allah itu di dalam surga. Di antaranya kan Allah di dalam surat Al-Baqarah itu kan, waqula minha rogodan haitsu syi'tuma, nikmati silahkan. Allah itu memanjakan gitulah, memanjakan, memuliakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia itu, Allah tempatkan di surga, dan Allah mengatakan nikmatilah, silahkan makan, semua yang ada di sana bebas. Hanya saat itu ya untuk Nabi Adam Allah menetapkan larangan, wala taqraba hadhihi syajarah, ngan hiji cek Allah teh pek nu sajana malah rek sabarna, rek kemerkaan, rek nepi ka kapaehan sugan atuh. Ngan hiji wayahna, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini nih. Nah, tapi dasar manusia sebetulnya ternyata ini sebagai makhluk terbaik gitu ya. Dasar manusia seperti yang di salah sebuah hadis diterangkan seperti ini. Ada dua malaikat yang berbincang, ngomong ke jelema eta malaikat teh. Mereka mengatakan, salah satunya mengatakan, kunaonnya ari jelema resep-resep tinggal langgar. Mun kurang gitulah, kunaonnya ari jelema teh resep-resep tinggal langgar. Kata malaikat yang satunya, ya karena mereka itu pada diri manusia itu ada al-hawa, kalau bahasa Arabnya al-hawa pakai alif lam gitu, kita mengucapkannya ada al-hawa. Yang lebih terkenal kata ini dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu dua kata, hawa nafsu. Arti kata tersebut, hawa itu al-hawa, nafsu itu diri sendiri. Nah, al-hawa itu adalah al-ishtiha wal mahabbah. Itunya al-hawa itu al-ishtiha wal mahabbah. Bahasa Sunda nama kahayang jeung karesep. Jadi kalau hawa nafsu berarti kahayang jeung karesep sorangan, kahayang jeung karesep dirina gitu. Itu arti kata hawa nafsu. Nah, malaikat itu mengatakan demikian. Yang satu, kunaonnya jelema teh meuni resep-resep teh ngalanggar, mun cek meuni unggal usik ngalanggar teh. Teker kitu, teker kieu, teker kumaha wae, keur ibadah wae loba pelanggaranana. Padahal keur ibadah. Malaikat yang satu mengatakan, ya jelema mah aya eta, urang mah henteu. Karena kalau malaikat itu makhluk yang sepenuhnya taat kepada Allah. Tidak ada satupun malaikat yang pernah melanggar. Di antaranya itu diungkapkan dengan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kami ini malaikat ini makhluk yang nusabbihu itu artinya sepenuhnya taat kepada Allah.
wa nuqaddisulak, dan selalu memahasucikan Allah. Ari jelema ya. Padahal malaikat juga sadar. Malaikat itu sadar kalau di rangkaian ayat yang barusannya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, malaikat juga sadar mereka diperintah sujud kepada Adam. Artinya ini kan menunjukkan kedudukan manusia di mana, malaikat di mana kedudukannya. Allah memerintah malaikat sujud kepada Adam, artinya Adam lebih tinggi. Iblis juga sama, hanya iblis itu menolak. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis menolak menurut dirinya. Menurut si iblis, saya yang lebih tinggi dari Adam. Itu alasan kenapa iblis menolak diperintah oleh Allah. Seolah-olah ari Allah kamana kerep atuh nitah teh tibalik atuh kudu ge Adam sujud beri kepada saya. Maka iblis tetaplah aba wastakbaro, dia menolak dan bersikap takabur. Kalau malaikat diperintah sujud, fasajadu, semuanya sujud. Nah, ada keheranan itu di dalam diri malaikat teh. Kenapa manusia itunya ini meresep-resep ngalanggar? Yang satunya mengatakan karena pada manusia itu ada al-hawa, al-ishtiha wal mahabbah, gitunya arti al-hawa itu al-ishtiha wal mahabbah. Aya kahayang jeung karesep. Nah, manusia itu emang kenapa kalau pada diri manusia ada al-hawa, kenapa jadi melanggar? Melanggarnya di mana? Ya melanggarnya itu ketika mereka itu mengikuti al-hawa, mereka jadi melanggar. Karena yang diikutinya itu al-hawa, bukan ketaatan kepada Allah. Artinya yang diikutinya itu ada al-hawa. Nah, ketika malaikat ini berbincang demikian, seolah-olah ya terjadi perdebatan lah. Manusia mempunyai al-hawa, ya kita enggak. Ketika berbincang demikian, Allah memasukkan al-hawa kepada malaikat yang menanyakan tadi, yang mengatakan kunaonnya ari jelema resep-resep teu ngalanggar. Allah masukkan al-hawa ke dalam malaikat, maka setelah ada al-hawa, malaikat itu jadi hayang ngalanggar. Jadi hayang ngalanggar nate mengikuti al-hawa. Ta eta ta al-hawa teh yang naon berartinya al-hawa itu itulah yang menyeret gitunya yang menyeret manusia dari ketaatan kepada Allah. Malaikat yang tidak punya al-hawa di dalam dirinya, nggak ada yang membawa, yang menyeret mereka untuk tidak taat kepada Allah, apa? Tidak ada. Maka mereka itu taat sepenuhnya kepada Allah. Eta jelema mah eta punya al-hawa. Nah, Allah sudah menempatkan Nabi Adam itu di dalam surga. Pantaslah makhluk terbaik ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik, yaitu surga. Tapi kemudian dasar iblis, dia ini kan sudah bertekad itu, iblis itu seolah-olah merasa sakit hati. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Pokoknya ku aing tingalikeun mun ceuk urang mah tah si Adam nepi ka erehau ge moal dilepaskeun. Benarlah, makanya terus setan itu
Muncul orang manaonnya ngagomel gitu, muter we ngagomel. Da setan mah teu aya usumna. Kalau manusia atau kalau seseorang sedang tidur, digoda tuh. Ini manusia, di seseorang sedang tidur, dikumahakeun ku setan, diantep, ditungguan hudang. Ya kalau ini manusia sedang tidur di ku setan dikumahakeun. Tungguan gitunya ditungguan hudangna atau kumaha. Manusia sedang tidur itu sedang tidak ingat apa-apa. Manusia yang sedang tidur itu kan sedang tidak ingat apa-apa kan. Apa dina hadis nage no yang disebut tidur mah yang ini yang fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Orang yang tidur itu orang yang bahkan dia tidak sadar tangannya itu kemana saja waktu tidur, teu apaleun. Bawa gagaro meureunnan. Jeung gagaro tali nu manehna wungkul, pokona mah nu deukeut di garo we lah, pokona mah gagaro nu manehna bayak nu batur gagaro. Nah itulah orang yang sedang tidur itu yang sedang hilang kesadaran. Bahkan gitunya di dalam hadisnya orang yang tidur itu yang layadri aina batat yaduhu, orang yang tidak tahu tangannya itu bagaimana, tangannya itu kemana, melakukan apa saja, nggak tahu, nggak sadar. Dina sebutna teh dina migawe kitu kieuna ge nu keur sarea mah disebutna ge pan ngalinur. Kalau melakukan satu perbuatan yang baik nu ngalinur ya. Kalau melakukan satu perbuatan yang baik diberi pahala enggak? Nu ngalinur ya mah. Der ngalinurna teh alus di jong init ke masjid terus sodako da ngimpina jumaahan. Ari pas balik sadar. Tak eta teh ya contohna gitulah. Sodakohna teh ngalindur aya pahalana teu? Nah, eta di antara hadis itu innamal a'malu binniyat. Eta make niat teh. Tuh udah pas sadar teh kaduhung, aduh sia mangganing amplop nu kanal nu diasupkeun teh kana kenceleng beri kunci kencernya teh bisa dibuka deui. Nagih ke ketua DKM era. Nah terus lah eta bawayahna ada pahalanya? Enggak ada. Innamal a'malu binniyat. Atau sebaliknya kalau melakukan keburukan, nu ngimpi udah bohongan atuh. Nu ngimpi eta ngimpi lalajo Persib. Ngimpi lalajo Persib. Lalajo gitu ngimpi nanti. Nah, eta marek ngagulkeun mun hese-hese teuing abong na ngimpi. Turun ka lapang hali ku aing sieun. Tajong sahabekna. Ari di ngimpina mah nya gol eta teh ai kanyataanana pamajikanana panu ditajong. Pamajikanana katajong nepi ka labuh. Tina kasurna tuluy ti dagor kana juru lomari paeh teh pamajikanana dosa teu. Itu ada tuh niat. Nah tapi setan ya. Setan melakukan apa kepada orang yang sedang tidur? Diantep wae gitu ditungguan hudangna. Ya setan teh itu nu keur sare teh diantep atau setan itu melakukan apa sih? Itunya kepada orang yang sedang tidur.
hadisnya ya sok ngamalkeun teu ya. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga hatinya sampai dia bangun. Nah, habet kudu dijaga. Dijaga dari apa? Jadi jaga dari apa? Justru orang sedang tidur itu, orang kan dia tidak sadar. Setan itu yuwaswisu, tuh pan yuwaswisu, kan setan itu yuwaswisu fi sudurina. Setan itu bahasanya yuwaswisunya membisikkan, artinya memasukkan sesuatu. Kamana memasukkan nanti? Fi sudurinas, ke dalam hati manusia. Kalau kita sedang tidur, sadar nggak setan memasukkan apa? Kalau kita sedang tidur, kita sadar nggak? Kalau kita tidak sedang tidurnya, kalau kita tidak sedang tidur, ketika datang lintasan yang buruk, setan orang apal. Setan dia mah. Ya, kalau datang lintasan-lintasan yang buruknya ke dalam diri kita, hanya sebutnya lintasan di dalam hati, lintasan di dalam pikiran, hal yang buruk. Iya mah setan ya. Kita bisa mengantisipasi. Setan dia mah tong digugu cek urang teh. Sadar, kita sadar datang lintasan yang buruk. Setan dia mah tong digugu. Nah, kalau kita sedang tidur, setan memasukkan yuwaswisu fi sudurinas, kita bisa apa? Nah, makanya untuk menjaga hati itu karena hati kita ketika sedang tidur kita tidak bisa menjaga, seolah-olah pintunya itu terbuka lebar untuk setan memasukkan segala rupa dibebaskeun ku setan meureun nu garoreng teh. Begitu bangun tidak sadar di dalam hati kita itu sudah banyak keburukan. Nah, matakna lebih osok tara baca ayat kursi sebelum tidur. Nyawa osoknya ya saya osok mah. Ada hadis yang riwayat Bukhari, hadisnya kalau nggak salahnya riwayat Bukhari. Barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga hatinya. Justru ketika sedang tidur itu orangnya sendiri tidak bisa mengantisipasi apa-apa. Kalau setan, kesempatan besar justru untuk setan. Kalau ada manusia yang tidur, bebaskeun sigana teh sagala nu goreng malah ku setan mau asup-asupkeun we. Namanya yuwaswisu, dan yuwaswisunya itu kan al-waswasil khonnas. Al-waswasil khonnas itu yang sangat halus, yang artinya manusia itu tidak akan pernah bisa merasakan kecuali setelah dimasukkan oleh setan. Kakara weh ari ngasupkeunna iraha ta eta nu moal karasa teh. Karena bisikannya sangat halus, manusia tidak akan pernah merasa, bahkan seolah-olah itu datang dari dirinya sendiri, seolah-olah datang dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri, hal-hal yang buruk, padahal itu setan yang memasukkan. Nah, karena al-waswasil khonnas gitu yang sangat halus sampai manusia sendiri tidak bisa merasakannya. Tahu-tahu di dalam hatinya, di dalam pikirannya sudah ada kecenderungan kepada hal yang jelek. Iraha teh setan ngasupkeun anak. Kecuali kalau manusianya yang sudah jadi setan, geus nu goreng kabeh eta mah eusieun teh. Pan eta teh dina ayat surat An-Nas kan minal jinnati wan nas teh, baik yang tidak nampak ataupun dari kalangan manusia. Jadi aya jelema nu jadi setan teh lain jadi iblis, bukan jadi iblis. Kalau iblis itu makhluknya
setan mah kalakuanana. Aya jelema nu jadi setan, aya anu sok ngajak goreng tah. Setan nu gitu teh. Nah, kembali lagi ke ininya, Nabi Adam itu ditempatkan di surga. Tapi karena ya namanya manusia, di dalam dirinya ada al-hawa, di mana al-hawa inilah yang kalau menurut perbincangan malaikat tadi, mengapa manusia itu begitu gemar melanggar, resep-resep teuing ngalanggar teh kunaon atuh jelema teh? Karena di dalam dirinya ada al-hawa. Dulu Nabi Adam ketika ditempatkan oleh Allah di dalam surga itu, di dalam dirinya itu ada al-hawa yang namanya manusia. Ternyata benar kan melanggar. Karena melanggar itulah Nabi Adam kemudian diusir. Tidak boleh ada pelanggaran di dalam surga. Kalau bahasa kitanya gitu kan, setiap pelanggaran itu namanya dosa. Bahasa Indonesianya kan dosa. Dosa hari ngalanggar teh. Dan dosa itu kotor. Dosa itu kotor. Sementara surga itu tempat yang bersih. Ayeuna kakotoran gitu oleh dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ini temenang di dia nu kotor mah. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Hanya karena satu pelanggaran. Hanya karena satu kali melanggar. Tidak boleh di dalam surga itu, tidak boleh ada yang kotor. Aduh, imannya jadi rada hamar-hamir ari urang kumaha atuh bisa moal ke surga. Ari urang bisa moal ke surga. Bersih gitu. Gitu. Bersih gitu, nggak boleh ada yang kotor, nggak boleh. Nih ada hadis yang berangkat begini, apabila seorang hamba berbuat dosa, maka pada ruh, karena kan di dalam manusia ini kan ada ruhnya, maka pada ruhnya itu akan diberi satu titik hitam, kotor nih, jadi kotor. Apabila segera bertobat, maka dibersihkan lagi noda hitamnya, titik hitamnya dibersihkan lagi. Tapi kalau malah berbuat lagi, titikan deui, dar deui karena dosa, titikan deui, dar deui, titikan deui. Bahkan ada yang sampai ruhnya itu hitam, penuh dosa wunggul. Ketika nanti manusia menghadap kepada Allah pada hari kiamat, manusia menghadap kepada Allah pada hari kiamat nih, dimana kan pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, jasad manusia itu kan baru. Kalau jasad sekarang nih yang di dunia ini dikuburkan di dalam tanah, hancur, hilang. Tapi ketika manusia dihidupkan kembali nanti di akhirat, ruhnya tetap, jasadnya baru. Ya, ruhnya tetap, ya, yang sekarang nih, ruhnya tetap, jasadnya baru. Kalau jasadnya bagaimana? Katakanlah, ya bersih, pan anyar jasad mah, kan anyar, bersih jasad mah. Tapi ketika menghadap kepada Allah, meskipun dengan jasad yang bersih, Allah apaleun teu ruhna hideung. Allah apaleun teu ruhna hideung, ruhna kotor. Kan bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya anggaplah begini, datang menghadap kepada Allah, meni kasep, meni geulis, nyaho aing ge ruh maneh mah hideung sia dosa wungkul. Selama masih ada
yang kotor, selamanya yang kotor ini kan akibat dari dosa. Selama masih ada yang kotor, selama masih ada dosa yang nempelnya, orang ini tidak berhak masuk surga. Surga itu tempat yang bersih, harus dibersihkan dulu. Setelah bersih baru boleh masuk surga. Nah dulu oleh Allah itu sudah ditunjukkan dengan Nabi Adam, tidak harus menunggu 2-3 kali banyak dosa, sekali ngalanggar harus diusir, tidak boleh ada di surga. Nah diusirlah ke bumi. Jadi Nabi Adam itu berada di bumi itu hidup di tempat pengusiran, hidup di tempat pengasingan. Setelah diusir oleh Allah, Allah tempatkan di mana? Di dunia. Jadi hidup di dunia ini di tempat usiran, ya teh. Terus Nabi Adam atunya jeung ngalanggar sagala, lah mun teu mah urang teh bener lahir di ditu, geunah hayang. Nah atuh Nabi Adam teh jeung ngalanggar deui. Karena Nabi Adam itu kan berketurunan setelah di dunia. Ketika di surga belum punya anak, tidak ada anak Nabi Adam yang lahir di surga, itu nggak ada. Nabi Adam jeung Hawa di surga teh kaburu ngalanggar Nabi Adam nah. Mun Nabi Adam teu ngalanggar meureun berketurunan di surga, nepi ka urang ge ayeuna teh meureun di ditu kuduna lahir teh di surga. Tapi kembali ke niat, mungkinnya niat maksud awal dari Allah itu adalah menempatkan manusia di surga. Jadi Allah berkeinginan manusia itu di surga. Manusia dulu dibuktikan kan dengan menciptakan Adam lalu menempatkannya di surga. Keinginan Allah itu seperti itu. Manusia di mana? Di surga. Wayahna cek Allah tanya, karena kamu melanggar kudu indit di surga, tidak boleh di surga ada yang kotor. Ditempatkanlah di bumi. Apa di bumi ini untuk selamanya? Ya di dunia itu untuk selamanya enggak? Henteu. Eta mah hukuman ti Allah wayahna. Itulahnya hukuman itu dari Allah berada di bumi ini bongan buat ngalanggar. Ditempatkanlah oleh Allah di dunia sebagai hukuman bagi Nabi Adam. Yang ternyata kan Nabi Adam itu baru berketurunan setelah di dunia, setelah di bumi. Tapi manusia harus kembali ke surga. Manusia harus kembali ke surga. Itu keinginan Allah itu, manusia itu ada di surga. Tapi kemudian muncul masalah. Ari Nabi Adam apaleun jalan ke surga? Nabi Adam apaleun teh jalan ke surga? Henteu. Apaleun Nabi Adam be. Dan Nabi Adam sadar bahwa di dunia ini bukan untuk selamanya. Dan benar kan, Nabi Adam kan sudah meninggal kan? Ya sebut meninggal kan meninggalkan dunia. Nabi Adam sudah meninggalkan dunia karena bukan untuk selamanya di dunia. Demikian juga untuk seluruh keturunannya, bukan untuk selamanya di dunia. Semua manusia harus pulang. Sebutna teh balik ke surga teh. Semua manusia harus pulang ke surga, bukan untuk selamanya di dunia. Nah hanya ini yang menjadi masalah, apal teh jalana? Aya nu apal teh? Moal aya Nabi Adam wae nu pernah di surga teu apaleun jalan ke surga teh ka mana ieu teh. Sementara di dunia kan bukan untuk selamanya. Kudu balik cek Allah teh. Aku ingin manusia itu di surga. Kalian itu makhluk terbaik. Kudu balik ke surga.
teu apal tapi jalanna teh. Nah, tentang ininya, tentang surga dan nerakanya sendirinya yang ada dua kan nantinya, seperti di ayat Al-Qur'an itu sudah banyak sekali ayat yang menyebut-nyebut neraka, menyebut surga, banyaklah ayat yang demikiannya, yang menyebut surga, yang menyebut neraka. Nah, Allah menyebutkan semua manusia yang tidak bisa masuk surga itu tersesat, berarti nabet kadinya cek Allah teh kasasar atuh maneh teh. Allah menyebut semua manusia yang tidak masuk surga itu tersesat. Komo ku hadis ieu megeningan hadis inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda Muhammad wa kulla muhdasatin wa syarru nanti wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Nih di sini nih ya, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang dimunculkan, diadakan dalam urusan agama. Ya, dimunculkan, diadakan teh berarti oleh manusia, karena agama Islam ini kan agama ciptaan Allah. Yang membuat agama Islam siapa? Allah. Di mana agama Islam ini Allah turunkan untuk seluruh manusia melalui utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi agama Islam ini bukan buatan Rasulullah, bukan. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak diberi kewenangan oleh Allah sedikit pun ikut campur menentukan urusan agama, nggak boleh. Rasulullah itu hanya tabligh, hanya menyampaikan apa yang beliau dapat dari Allah, bukan membuat agama sendiri. Agama Islam ini ciptaan Allah, milik Allah, gitulah, ciptaan Allah, milik Allah, Allah pemiliknya. Makanya jangan diotak-atik, jangan direkayasa, ini milik Allah. Ngeunah we cek Allah teh meureunna dikitukeun dikieukeun, usaha itu teh. Nah, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama Islam ini. Dan setiap yang diada-adakan itu sebutannya bid'ah. Jangan alergi mendengar bid'ah, itu mah cek Nabi, itu mah Nabi yang menyebutkan demikian. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, dan apapun bentuknya kesesatan itu adalah neraka. Nyamatak nu kana neraka mah tersesat. Nu teu apal jalan balik eta teh, nah bet kadinya cek Allah teh ari balik mah ka imah di mana ge, mau balik ke imah tetangga terus balik ke imah tetangga, nah bet kadinya itu imah maneh kemana? Ke surga. Tapi tidak ada yang tahu jalannya. Makanya inilah maksud Allah menurunkan agama, sebutannya. Inilah maksud Allah mengutus para nabi, menurunkan agama untuk menunjukkan jalan kembali ke surga. Dan tidak ada yang tahu selain Allah. Nabi Adam teu apaleun, padahal pernah di surga. Hanya Allah yang tahu jalan pulang gitu manusia kembali ke tempat asalnya, yaitu surga.
Berarti kan tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk bisa kembali pulang ke surga itu kecuali ikuti jalan Allah. Yang mana? Jalan Allah itu yang mana? Sakitu orang ngadoa minang eta tepan ihdinas sirotol mustaqim, ihdinas sirotol mustaqim seberapa kali coba per hari? Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nu mana teh? Nya eta jalan balik eta teh. Nah, tapi tentang surganya sendiri ini ya, tentang surganya sendiri ada hadis yang menerangkan begini nih. Ketika Allah menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, cing pangningalikeun surga teh siga kumaha? Menurut penilaian kamu lah itunya, Allah kepada malaikat Jibril, menurut kamu surga itu seperti apa? Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga, melihat-lihat tingalian surga teh. Setelah selesai kemudian ditanya oleh Allah, kumaha sih surga teh? Malaikat Jibril menjawab, wah pokoknya mah mantap itulah. Saya yakin semua manusia pasti ingin ke surga. Ya saya kira semua manusia itu pasti ingin ke surga. Nah, kemudian sekarang lihat neraka seperti apa. Malaikat Jibril masuk ke dalam neraka, ditinggalian itu neraka. Setelah selesai Allah bertanya, bagaimana menurut kamu? Wah ngeri saya, katakanlah malaikat Jibril, ngeri saya lihat neraka. Saya yakin tidak akan ada satupun manusia yang mau ke sana. Nah kemudian surga itu ditutupi oleh Allah dengan tirai hordeng lah gitu, tutupan deh. Setelah ditutup dengan tirai itu artinya bukan surganya langsung yang terlihat, tapi tirainya. Neraka juga sama, tutupan neraka itu dengan tirai. Nah Rasulullah SAW menyabdakan hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Tah tirai penutupnya itu demikian. Surga itu ditutupi dengan sebuah tirai hordeng lah gitunya, tirai hordeng. Artinya kan jadi demikian. Ketika orang mau melihat surga itu yang terlihat apa? Bukan surga yang sesungguhnya. Hordengna nu katingali teh. Ketika melihat neraka, bukan neraka yang sesungguhnya. Hordengna nu katingali teh. Apa sih, seperti apa sih hordeng nunutupan surga teh siga kumaha? Hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi oleh hordeng al-makarih, itu sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Sementara hordeng nunutupan neraka mah al-hawa. Jadi penglihatan manusia ini cocokna ka mana? Ya, cocokna ka mana ya ditinggalian jelema? Panteu ketingali surga nu asli mah. Pasti cocoknya itu akan yang sesuai dengan yang ada dirinya, yaitu al-hawa. Yang hordengnya tirai yang menutupi neraka itu adalah al-syaha, al-istiha wal mahabbah. Nah setelah ditutup dengan tirai, Allah bertanya lagi kepada malaikat, tutup oleh tirai, coba lihat sekarang. Malaikat itu melihat surga lagi, jadi kieu beneran. Begitu melihat lagi, jadi kieu. Bagaimana menurut kamu? Saya khawatir, kata malaikat Jibril nih, saya khawatir
Karena surga yang aslinya kan tertutupi. Saya khawatir karena ini hordengnya ini yang terlihat oleh manusia. Saya khawatir tidak akan ada manusia yang berjalan ke sana. Saya khawatir tidak ada manusia yang mau ke surga. Karena yang terlihat penutupnya. Sementara penutupnya itu sesuatu yang dibenci oleh manusia. Tapi kehayangan, tapi keresapan, tapi kasabelen. Mau ngadinya apa eta nu katinggalina? Nah, setelah neraka itu ditutupi dengan tirai, Allah bertanya lagi, bagaimana sekarang? Setelah melihat tirainya, malaikat Jibril mengatakan, wah justru mun kieu mah saya yakin justru manusia akan berbondong-bondong menuju neraka. Karena penutupnya ini nih. Penutupnya itu nanti di akhirat atau sekarang? Jadi seperti ini nih, nanti misalnya ya, setelah kita di akhirat, begitu kita ini menuju ke surga, nah kieu geuning surga teh, teu kitu. Begitu seseorang akan dimasukkan ke neraka, asik berenang, ya nu cocok jeung kahayang. Itu yang dimaksud penutupnya itu sekarang di dunia. Artinya segala sesuatu yang akan membawa manusia ke surga mah teu pikahayangeun. Pikasabeleun. Tapi segala sesuatu yang akan membawa manusia ke neraka, nah itulah manusia itu resepna teh kanu kitu. Nu mana? Al hawa kahayang jeung karesep. Artinya setiap manusia melakukan sesuatu yang merupakan kahayang jeung karesepna, artinya dia itu sedang menuju neraka. Orang kafir nih, orang kafir itu yang tidak beriman, orang yang agamanya bukan Islam, kan gitu kafir artinya agamanya bukan Islam. Allah menyebut mereka dengan sebutan kafir. Kafir itu kan sebutan dari Allah ya. Ya kan di Quran juga banyak. Qul ya ayyuhal kafirun innallazina kafaru, itu ya, itu sebutan dari Allah ya. Arti kafir itu adalah menolak, mengingkari. Apa sih yang ditolaknya? Yang ditolaknya apa? Yang diingkarinya apa oleh mereka? Yang ditolak, yang diingkari oleh mereka itu adalah agama Islam yang Allah turunkan, ditolak oleh mereka. Makanya mereka tidak beragama Islam. Nah, ketika Islam ini ditolak, diingkari oleh mereka, jadinya mereka kan disebut tidak beragama Islam, tidak menganut agama Islam. Jadi kalau demikian, ketika seorang kafir itu melakukan sesuatu, itu landasannya apa? Dasar dari amal mereka itu apa? Karena Islamnya ini sudah ditolak, diingkari, tidak diterima oleh mereka. Nah, orang kafir kan sama dengan yang lainnya. Mereka ketika di dunia itu kan melakukan sesuatu. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu itu, kalau saya katakan landasan amal mereka itu apa? Balik deui, kalau bukan karena ketaatan kepada Allah berarti mengikuti apa yang ada pada dirinya, kahayang jeung karesep. Bahkan urusan bertuhan pun harus sesuai jeung kahayang jeung karesep maranehna. Ieu contohna gampang ya. Dulu Abu Lahab, Abu Jahal menyembah apa? Abu Lahab dan Abu Jahal
Mereka kan bukan beragama Islam kan. Mereka menyembah apa? Berhala. Berhalana siga kumaha? Nya berhalana teh siga kumaha? Yang disembah oleh mereka itu berhalanya seperti apa? Kumaha manehna? Bener nggak? Kan buatannya berhalanya buatan mereka kan? Kumaha urang? Berhalana ge kumaha hayang jeung resepna urang? Gitu teh berhalana. Terus diberengaran. Siapa namanya? Lata, Uzza, Manan. Yang memberi nama siapa? Kumaha urang Kemudian cara menyembahnya bagaimana? Ta eta nu disebut kumaha urang. Bahkan ya, kalau yang barusan sampai kepada urusan bertuhan. Komo di luar etama. Komo di luar etama. Orang kafir kan pasti kan, orang kafir itu pasti tidak ada satupun dari agama Islam ini yang diamalkan oleh mereka. Benar nggak? Orang kafir nih ya. Tidak ada kan satupun dari Islam ini yang diamalkan oleh mereka, karena mereka kan sudah Islamnya sudah ditolak, diingkari. Maka yang mereka lakukan itu berdasarkan apa? Nyakah yang jeung resep deh. Berarti tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh orang kafir itu karena taat kepada Allah, nggak ada. Coba sekali lagi kan, apa yang dilakukan oleh orang kafir atau amal orang kafir itu tidak ada satupun amal mereka itu yang merupakan ketaatan kepada Allah. Karena kalau taat kepada Allah berarti nih agama Islam, amalkan Islamna, itu namanya taat. Nah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Ini hadis apa namanya ya? Harusnya jadi catatan besar gitulahnya. Rasulullah sudah menyabdakan begini. La tatba'unna sunnana man kana qablakum. Shibron bi shibrin, zira'an bi zira'in. Ini Rasulullah mewanti-wanti kepada kaum muslimin nih. Ya, Rasulullah menyabdakan kalian akan hidup mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Seperti apa? Yang disebut orang Islam hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir. Kumaha teh dimaksud teh? Milu ke gereja gitu. Nepi ka aya asa can aya orang Islam nu kitu, milu ibadah ke gereja. Milu ibadah ke kelenteng. Mengikuti, bukan mengikuti ibadah, mengikuti cara hidup orang kafir. Ari orang kafir hirupna kumaha? Ari kafir hirupna kumaha? Tadi ada nggak satu saja apa yang dilakukan orang kafir itu karena taat kepada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Tak orang Islam teh jadi karar itu hirup nate mengikuti cara hidup mereka. Artinya orang Islam yang jauh dari ketaatan kepada Allah, moal karasa. Rasulullah menyabdakan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kaditu nama bakal blege kafir hirup nanti. Tidak ada ketaatan kepada Allah. Sakalian ibadah keukeuh we kudu kumaha manehna ibadah ge. Sakalian ibadah ge ibadahna teh kumaha manehna. Pantasna mah kieu ye, pantasna mah kitu. Cek manehna ta eta gitu.
itu bukan ibadah di mata Allah, tetap yang dilakukannya itu karena mengikuti kahayang jeung karesep. Dina urusan ibadah kitu. Nah padahal ya manusia yang Allah tetapkannya sebagai makhluk terbaik, karena melanggar diusir ke dunia. Bagaimana caranya untuk bisa kembali pulang ke surga? Allah telah menunjukkan caranya. Itulah yang disebut as-siratal mustaqim. Ya, ikutilah apa yang Allah tunjukkan, itu pasti bisa masuk surga. Kalau tidak demikian, nih kembali ke ayat yang awal. Ayat yang awal kan yang di surat Atin tadinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk terbaik. Tapi ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami balikan keadaannya manusia itu menjadi makhluk paling buruk. Asfala safilin dengan derajat paling rendah. Dibandingkan jeung nu mana wae ge, dibandingkan dengan makhluk Allah yang manapun, manusia itu menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling rendah. Kalau di surat Al-Bayyinah maka Allah menyebutnya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu makhluk terburuk, makhluk paling rendah derajatnya. Bahkan setelah nanti masuk neraka, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Andai aku ini menjadi tanah saja. Nya ari geus didinya mah ngarasa jeung taneuh wae alus keneh taneuh batan manehna mah. Ya laitani kuntu turoba, andai aku ini jadi tanah saja. Dia lebih baik berarti. Tanah kan makhluk Allah kan? Tanah ciptaan Allah kan? Nya ari geus di neraka mah cek Allah teh karasa. Nya ya laitani kuntu turoba. Nah, untuk menjaga jangan sampai apa yang Allah firmankan itu terjadi, summa rodadnahu asfala safilin. Apa sih yang menyebabkan manusia itu jadi berbalik 180 derajat dari makhluk terbaik menjadi makhluk terburuk? Yang menyebabkannya itu apa? Di dalam salah satu kitab tafsirnya, di dalam kitab At-Tafsirul Munir, seperti di awalnya saya katakan, ini hal yang sudah pada tahu sebetulnya. Ibu tahu nggak kalau ibu itu makhluk terbaik, manusia itu makhluk terbaik? Ini ibu bapak tahu nggak? Tahu kan bahwa manusia itu makhluk terbaik. Nah manusia itu ini yang akan mengubah manusia dari makhluk terbaik menjadi yang terburuk, karena manusia itu sering tidak sadar akan hal ini, tidak menyadari bahwa dirinya itu makhluk terbaik. Nah manusia sering tidak menyadari, lalainya tidak menyadari, lalai. Nah yang disebut dengan tidak menyadari bahwa dirinya makhluk terbaik, lalai akan kondisi seperti itu, dirinya sebagai makhluk terbaik. Yang melalaikannya itu adalah nu eta deui, seperti dulu Nabi Adam diusir dari surga itu. Kenapa? Eta nu nyilakakeun jelema mah hirup teh ngagugu ka hayang jeung karesep. Sebetulnya ini berlaku untuk seluruh amal. Berlaku untuk seluruh amal. Ketika melakukan sesuatu itu, ini landasan amalnya apa? Kalau ini dari Allah, eta ketaatan namanya, itulah ketaatan. Tapi kalau ketika melakukan sesuatu itu ada resep ieu mah eta tah anu tutup tirai neraka teh eta nu karidu teh. Setelah neraka itu ditutup,
malaikat Jibril tadi mengatakan, saya khawatir justru manusia itu berbondong-bondongnya ke arah neraka karena tirainya itu sesuai dengan kahayang jeung karesep. Sementara tirai penutup surga itu al-makarih namanya. Al-makarih dari makruh, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Karena pada dasarnya ketaatan kepada Allah itu bukan hal yang menyenangkan. Lain nu dipikar resep ku jelema, lain taat ke Allah mah. Aya nu resep sedekah tuh seroge sodakoh mah asa kapaksa. Aya nu resep saum jeung lapar jeung naon jeung teu isuk nepi ka magrib da teu pika resep beun saum mah, tapi karena taat ditahan lapar jeung haus teh ti subuh nepi ka magrib. Da ari cek kahayang mah lapar sedikit makan, haus sedikit minum. Kenapa mau dari subuh sampai maghrib? Karena taat, lain karena resep. Tatirai penutup surga mah nukar itu dan lain tepi kahayangan henteu. Makanya pada asalnya begitu melihat tirainya, manusia milih mana? Pasti ke neraka. Tirai penutup neraka itu adalah apa yang sesuai dengan al-hawa, kahayang jeung karesep. Mun dituturkeun kumaha? Ieu mun kahayang jeung karesep dituturkeun kumaha tah? Mengarahnya ke neraka. Dan sebetulnya ini berlaku untuk seluruh amal. Sebetulnya ketika melakukan sesuatu teh harusnya gitunya tanyakan ieu teh ketaatan atau bukan. Apa yang dilakukan ini ketaatan kepada Allah atau bukan, atau ngagugug hayang jeung karesep sorangan. Lamun dia mah ada ieu mah urang we hayang, aya mah urang we resep neraka berarti tah. Semua yang bersifat demikian, maksudnya semua amalan yang landasannya itu bukan dari Allah, itulah yang akan membawa ke neraka. Meskipun bukan hal yang jelas-jelas melanggar aturan Allah. Meskipun bukan jelas-jelas yang melanggarnya aturan Allah. Tapi kalau yang dilakukannya itu karena ada ya hayang, iya meresep eta ti Allah na aya teu nu kitu, enggak ada. Ta eta tirai neraka teu nu kitu, sok tuluikeun. Itu sebetulnya benang merah yang disebut kalian orang Islam akan hidup mengikuti cara hidup orang kafir. Ari orang kafir kumaha hirupna, bukan artinya ikut ke gereja, ikut ke kelenteng, ikut ke kuil. Teu aya orang Islam nu kitu mah. Karena benang merahnya orang kafir itu orang yang menolak Islam secara keseluruhan, berarti hidup mereka itu hanya mengikuti al-hawa. Tak orang Islam teh kararitu hirupna teh. Kalau kita mau introspeksi ya mah dari ya kan mungkin tahu kan hadisnya kan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah. Dihisabku Allah mah berat, ngeri dihisabku Allah teh. Sok hisab sorangan geura ayeuna. Misalnya dia menghisab diri seperti ini. Hari ini apa, hari Sabtu sekarang ya? Kamari ieu mah Jumaah.
kamari Jumaah ya. Dalam sehari semalam nih hari Jumat, ibadah yang kita lakukan apa saja? Ya hisab diri masing-masing. Tah selama sehari semalam 24 jam gitu, ibadah yang kita lakukan itu apa saja? Anu misalnya, selebihnya apa? Ya selebihnya apa gitu yang dilakukan? Unggal poe meureunannya diinget-ingetin disebut ibadah dengan eta we salat 5 waktu gitu. Ngan eta hungkul, eta deui, da eta mah tara ditinggalkeun. Yakinlah salat 5 waktu teu ditinggalkeun, bener gitu ibadah. Bener enggak itu ibadah? Oh, kata siapa? Yakin itu salat yang kita lakukan itu bener jadi sebutna teh ibadah amal soleh yang diberi pahala oleh Allah? Yakin enggak? Salat yang kita lakukan itu benar nih jadi amal soleh diberi pahala oleh Allah. Ya ditanya gitu di tengah ulang deh. Kan ada ayat fawailun lil, ini ada geuning nu salat teh cilaka. Bener salat urang teu sahun. Karena kan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu allazina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Yakin sholat kita tidak sahun? Aduh, itu orang walah keur mangan eta-etana ibadah unggal poe teh nu yakin eta ibadah teh der eta teh sahun. Geus anu sejenna mah komo atuh rek ka surga kumaha? Di luar itu hidupnya seperti orang kafir, yang dilakukannya itu hanya mengikuti kahayang jeung karesepna. Nah, hadis tadi yang menerangkan surga ditutup dengan al-makarih, neraka ditutup dengan asyahawat, dengan al-hawa, bukan nanti kita mau ke surga ada penutupnya, bukan. Ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka ada penutupnya, atau beren atoh nu ka surga ataupun kitu mah. Penutup surga itu adanya sekarang di dunia. Segala sesuatu yang akan membawa ke surga itu bukan yang disukai oleh manusia, tapi segala sesuatu yang nu pinarakaeun mah ta eta jelema marasa penuh karitu, itulah yang sesuai dengan kahayang jeung karesep. Ieu mah contoh. Aya kudu suri ieu. Aduh, ieu contoh nanti misalnya ieu mah nya banyak sih ini yang melakukan sih nya. Misalnya no ieu anu sok ningali gitu ieu mah di pos ronda. Ningali ngariung terus garapleh, itu kenaatan bukan? Resep kan gitu tanya. Itu kan amal gitu teh, mereka melakukan sesuatu kan ya, amal bahasa Arab nama nu kitu teh apa sih landasannya? Al-hawa we angger manya tina agama anu kitu masa hal seperti itu dari agama, mana dalilnya, apa landasannya? Itu kitu tak hayang jeung resep. Ada lagi contohnya yang hobi berburu, nembak. Aya nu hobi na kitu nya nembak, pergi kemana gitu nembak. Aya nu nembakan manuk lah, naon lah pokona mah nu aya. Tembak manuk teh beunang teh. Tembak manuk teh beunang ragrag. Terus dikumahakeun? Nya eta manuk kitu nu geus ditembak teh terus dikumahakeun? Nya hantep we dalinah yang manuk.
lain hayang manuk kan. Iya memenuhi hobi karesep. Ay manuk naman dalin hayang manuk, resep hobi berburu, resep nemakna justru lamun benang pan puas tehnya. Kitu menemak teu benang kan teu puas. Tapi lamun benang mah puas, terpenuhilah karesepna, kahayang jeung karesepna. Manukna nyantep dalin hayang manuk. Padahal kan eta manuk teh diciptakeun ku Allah, dinyawaan, dihirupan ku Allah teh ari kumaneh beuti paehan. Apa sih landasannya menembak? Da paeh tuh ditembak teh. Nya landasannya gitu aja. Apa sih landasannya gitu nembak teh? Kahayang jeung karesep. Ya padahal kan eta manuk teh diciptakeun teh ku Allah, dihirupan ku Allah teh. Manuk teh beureun boga anak. Parabaneun. Oh manuk eta teh keur neangan hakaneun beureun keur maraban anakna nu dina sayangna, ditembak ku urang ari anakna kumaha itu? Apokona manuk kararitu nu kahayang jeung karesep malulu hirupna teh. Inilah tadi di dalam kitab At-Tafsirul Munir, inilah yang menyebabkan manusia itu jatuh ke jurang yang paling dalam sampai menjadi makhluk terburuk itu karena hidupnya mengikuti al-hawa, hirup dengan ngagugu kahayang jeung karesep. Itu alasannya ya. Karena tadi kan pada manusia itu memang ada al-hawa, eta nu dituturkan nanti. Ini nih ayatnya nih. Surat naon tadi tehnya, mudah-mudahan masih ada nih, saya catat nih. Bahasanya, bahasa Quran ya. Bahkan bahasa Qurannya pun sampai seperti ini nih. Ini sebentar nih ya. Nah surat, ya naon atuh itu surat. Bentar nih. Surat Al-Furqan ayat 43. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. Kita perhatikan nih ya ayat ini. Itu di jam seberapa cerita? Di jam seberapa ayat itu? Ini ayatnya begini. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Itu kata hawa aja. Manittakhadha ilahahu hawahu. Apa anta takunu alaihi wakila? Nu tadi weh nu awal. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurut kamu orang yang menjadikan ilah, iya mah ya ayat ya, ilahahu, ilah itu seperti di kalimat syahadat la ilah, kan la ilaha, ini sama nih ayat ini, la ilaha, tidak ada yang benar, tidak ada yang patut untuk ditaati, tak ilah gitu tah, tidak la ilaha, tidak ada yang benar, tidak ada yang patut untuk ditaati kecuali Allah. Kalau terjemah umum biasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Robun diterjemah Tuhan. Padahal ilahun dengan Robun beda maknanya. La ilaha, tidak ada ya Tuhannya yang patut disembah, yang patut ditaati, yang benar untuk ditaati kecuali Allah. Itu kata ilah. Nah di sini aro'aita, tidakkah kamu melihat manittakhadha ilahahu, orang yang ilahnya artinya apa? Yang ditaatinya, yang diikutinya hawahu, hawa
hawanya sendiri. Ayat ini bahkan sampai menyebut al-hawanya itu dijadikan ilah. Ini ayatnya kan bisa dilihatnya surat Al-Furqan ayat 43. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Padahal kan di kalimat syahadat itu la ilaha illallah. Nah, ada orang yang seperti ini, berarti orang yang menjadikan ilahnya itu adalah al-hawa. Orang yang menjadikan yang ditaati, yang diikutinya itu adalah kahayang jengkar resepna sorangan. Da cek bahasa Sunda manuk itu teh disebutna ari hirup teh ka mana karep atuh. Nya ka mana karep teh pan sakarepmu. Nya sakarepmu gitu, nya hirup teh kumaha urang kumaha maneh. Teu bisa hirup mah kudu kumaha Allah. Ari hirup urang nu saha? Ari hirup urang nu saha? Nu urang, apa ingan kumaha urang? Apan eta teh sok pernah meureun ngucapkeun inna lillahi, kami ini milik Allah, sagala-galana milik Allah, jeung hirup-hirup nah nu urang teh milik Allah. Jadi hirup urang kudu kumaha? Ya kudu kumaha Allah atuh nu pemiliknya. Darku urang dibawa hirup urang teh kana kahayang jeung karesep urang, jelas pelanggaran atuh eta mah. Nah hirup teh ngadeun dibawa kana kahayang jeung karesep sorangan, da hirup urang mah lain urang. Kan innalillahi wa innalillahi teh kami ini milik Allah. Apanya kami ini milik Allah teh? Sagala-galana. Awak urang nu saha? Boleh nggak kita perlakukan kumaha urang we dan urang? Awak urang ieu mah cek urang teh kumaha urang awak urang mah. Rek diragaji ge suku teh kumaha urang suku-suku urang boleh nggak? Emang awak urang nu saha? Anu Allah. Dan harus digunakan bagaimana? Ini sesuai dengan petunjuk dari Allah. Tah meureun ngagunakeun awak teh kudu kieu ye. Jadi tidak boleh sebetulnya sedikit saja dalam melakukan apapun itu karena ngagugu kahayang jeung karesep eta nu nyilakakeun, eta nu ngaluarkeun Nabi Adam ti surga teh. Itulah yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga, dan itu jugalah nanti yang akan mencelakakan manusia. Moal bisa balik nuturkeun kahayang jeung karesep mah hirup teh. Moal bisa balik ke surga moal. Kalau mengikutinya hidup ini mengikuti kahayang jeung karesep. Ari kahayang jeung karesep jelema beda-beda. Ya aya nu resepna tadi meureun aya nu resepna nemak berburu, aya nu resepna ngurek, aya nu resepna nguseup. Eta teh artina agama lain, tinggal tanyakeun sabenerna mah. Apa itu berdasarkan agama atau urang hayang jeung resep? Padahal kalau tirai itu bisa disingkirkan, kalau tirai itu bisa disingkirkan, surga nu aslina katingali. Kalau tirai itu bisa disingkirkan, neraka nu aslina katingali. Surga teh pan pikahayangeun cek malaikat Jibril ge asalna mah. Tingali surga teh kumaha? Wah mantep lah gitu pokoknya mah. Saya yakin semua manusia pasti ingin ke surga. Tutup. Nah eta penutupna eta anu pika sabeleun teh. Singkirkan penutupnya. Tirai penutup neraka itu adalah asyahawat al-hawa. Singkirkan al-hawa, tong dituturkeun. Karena kalau kita menyingkap, membuka, menghilangkan tirai penutup neraka, pasti sieun ka neraka teh sieun. Lain pada hayang, lain tuluy kadarinya. Nah kenapa manusia itu malah berbondong-bondong menuju neraka? Lantaran nu katingali hordengna.
Hordengnya itu adalah apa yang sesuai dengan kahayang jeung karesep. Singkirkan itu tah, jauhilah. Ya, jauhi berartinya singkirkan tirainya. Dua-duanya harus terlihat dengan jelas. Surga harus terlihat yang aslinya, neraka harus terlihat yang aslinya. Mau salah lempang moal gerasok piraku ka neraka, panahayang ka surga hirup teh. Ari hayang ka surga, tapi yang diikuti itu adalah kahayang jeung karesep. Dah kahayang jeung karesep da eta mah ka neraka ka ditu teh. Itulah tirai penutup neraka, apa yang sesuai dengan kahayang jeung karesep. Mestinya sih total ya, mestinya. Rasulullah SAW itu tidak ada satupun yang dilakukannya itu bukan ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah nggak punya dosa, satu saja dosa Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Artinya yang semua yang dilakukannya itu hanya ketaatan. Dan yang harus bahkan, dan yang lebih hebat lagi, bukan hanya melawan kahayang jeung karesep da eta mah mengarahkan ke neraka teh, bukan hanya melawan kahayang jeung karesep tapi mengbalikan arah kahayang jeung karesep teh kana pisurgaeun. Kahayang jeung karesep teh lamun pisurgaeun hayu saya hayang pisurgaeun, lamun pisurgaeun tah resep mun eta mah. Dan contoh seperti itu sudah banyak. Karena kan sejak manusia pertama kan di dalam dirinya ada al-hawa. Itu yang membuat manusia celaka, itu yang membuat Nabi Adam diusir dari surga. Padahal mah Allah memerintahkan fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dangket teh katingali geura resepna teh nu kitu teh. Nanti akan muncul nya geuning resep eta teh fastabikul khairat teh, dan akhirnya akan terbentuklah resep teh mun nu kitu. Resep nanti lamun nu kitu, mun kanu kitu resep hayu urang balap. Dan Allah memerintahkan fastabiku teh pan sok paheula-heula. Sok pabalap-balap dalam hal apa? Nya al khairat mau beramal soleh, intinya sok paheula-heula pabalap-balap mah di dinya tah. Dan itu dulu sudah ditunjukkan. Ini contoh, jadi contoh juga nya untuk selain Nabi. Dan itu dulu sudah ditunjukkan oleh para sahabat. Ya contohnya ini yang terakhirnya itu di jam sabaraha tuh. Tuh disebutkan ini jam sabaraha sapaehna we lah. Nah ini contohnya nih. Ini contoh yang luar biasa nih ya. Kalau berperang pikar sapeun teu. Saha mah emang aya nu resep perang. Mau aya nu resep. Ya perang itu kan disebut membunuh atau terbunuh, membunuh atau dibunuh. Emang aya nu resep gitu moal aya. Tapi ada salah satu orang sahabat. Kalau sahabat banyak sih yang demikian ya. Karena sahabat itu banyak kan yang gugur ketika berperang, para sahabat banyak. Ini ada salah satunya. Ini contoh nih ya yang dan ya patut jadi contoh. Contoh sahabat ini benar-benar sudah bisa melihat dalam tanda kutip ya. Sahabat ini benar-benar sudah bisa melihat surga yang asli. Geus katingali mah surga nu sabenerna geus cul naon jelema teh hayang buru-buru ke surga teh. Ini contohnya nih. Anas bin Nador namanya. Anas bin Nador itu dia syahid. Dia gugur waktu perang Uhud. Nah, Anas bin Nador ini
Sejak keberangkatannya menuju Uhud, kemudian ketika berperangnya sangat terlihat antusias, bersemangat. Apa namanya antusias, bersemangat, bahkan apa namanya sebetulnya menikmati gitu perang, atau menikmati. Dan itu terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini luar biasa ini ngali gairah gitunya, antusiasnya, semangatnya berperang. Kemudian ditanyakan, kenapa bisa seperti itu? Anas bin Nadhr menjawab, aku sudah bisa mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Ya, apal surga nu asli nama. Perang waya nu nya nu resep atuh. Bahkan berat kan perang wah. Ya perang kan berat. Berat nate bukan hanya perangnya, ninggalkeun anak, ninggalkeun pamajikan. Mun mikiran kitu mah aduh itu kumaha pamajikan, itu kumaha anak, mal ini atau perang nage. Nah begitu bersemangat itu jawaban Anas bin Nadhr demikian, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Berarti tirenya itu sudah bisa di nya ari geus katingali ka ameu kadenge mah surga nu sabenerna. Ketika melakukan sesuatu yang berat, perang itu berat. Ya resikonya kalau tidak terbunuh pada cara raca beren itu teh bekas senjata. Resikonya gitunya. Nah bahkan Anas bin Nadhr itu jenazahnya tidak ada yang mengenali, hancur jenazahnya ge bekas senjata musuh. Yang mengenali itu adik kandungnya perempuan, itu dari ada jarinya lahnya, mengenali jarinya ada tanda khusus, mungkinnya ada ciri khusus. Ini jenazah Anas bin Nadhr, yang lain gak ada yang kenal, hancur jasadnya. Kenapa mau sampai demikian? Hayang Anasnya hayang gitu, saya ikut perang, daftar saya ingin ikut perang. Dan ternyata waktu perangnya itu ya gitulah mencekurang dinikmati, sebenarnya perang nanti dinikmati, da iya pi surgaeun mah. Banyak luka teu dirasa piraga sakieu meureunna. Sampai akhirnya meninggal. Ternyata waktu ditanya itu pan gitu teh. Berarti ini contohnya yang betul-betul sudah bisa mampu menyingkap, membuka, menghilangkan tirai penutup surga. Tirai penutup surga teh naon? Untuk ininya yang bisa membawa seseorang ke surga itu apa? Oh, gereja yang akan membawa seseorang masuk surga itu apa? Taat teh tepi kahayangan nu kitu teh. Tepi karesepen. Malahan mah anu kieu kedua ada contoh kejadiannya orang Persis aduh ampun ya. Ini imam di satu masjid, dia mah di masjid Persis ya. Imam di satu masjid berjamaah salat Isya. Ari Persib main 6:30. Pan adan teh basa keur Persib main, ari teu ka masjid meureun manehna imam. Ka masjid begitu beres adan teh buruh kopatah Persib ya. Nah penting keneh Persib jeung salat teh. Tah ari ka nonton Persib mah resep kan gitunya, ari nonton Persib mah resep, ari salat resep teh. Dah tapi karesepen teh ketaatan ke ibadah mah. Tah eta nepi ka aya nu kitu buru-buru Persib ya. Bener we eta mah berjamaah ngebut. Beres salat teh teu wirid-wirid acan, langsung we balik. Persib na teh eleh, ini asa rugi-rugi teuing hirup teh. Jaba Persib na eleh meureunnya nu eta tah nu si kahayang jeung karesepnya itu kan jadi mendatangkan kekecewaan kan. Jaba Persib na eleh, jaba salatna sahun tah ko salat kitu patut nepi kan buru-buru Persib aduh
penting keneh versi batan salat. Jabah salatnya jadi dosa. Apan sahun teh wailun teh dosa, wailun teh neraka. Maknya salat tapi asup neraka. Itu benar berarti salatna. Dari benar mah salat, kalau benar mah salat teh dapat pahala dari Allah, yang ngadon dosa. Da bohongan atuh salatna kitu patut. Tak itu pada asalnya itu contoh nyata lagi nya bahwa nya geuning ari ngagugu ka hayang jeung karesep mah. Komo bentrok jeung kataatan keur mah teu pikahayangeun kataatan mah nu ieu sesuai jeung kahayang jeung karesep pan ieu dikorbankeun. Nu kitu nu cilaka teh tah. Ada Nabi Adam ge baheula diusir ti surga teh karena mengikuti kahayang jeung karesep. Ini semestinya berlakukan untuk seluruh amal yang akan dilakukan. Ari ieu teh ketaatan atau lain? Mun lain eta nu disebut al istiha wal mahabbah. Kok mau nun naker mah tak ieu ayatna, bahkan manit takhoza ilahahu hawahu, orang yang menjadikan apa yang ditaati diikuti digugu lamun kahayang jeung karesep nitah geus tara nolak, geus teu bisa nolak dituturkeun. Sebutan teh kitu lah nya mun kahayang jeung karesepna geus nitah geus semua teu bisa we nolak. Tapi lamun Allah manu nitahna terakhir lah hiji deui contohna iza dakhala ahadakumul masjid kan we mau untuk pelajaran lahnya iza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yasjuda sajdataini. Jika kamu masuk masjid jangan dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jelaskan landasan amalna. Tadi sholat ente. Iya mah ya. Eta amal soleh nampe dihareupeun asup tinggal sholat da teu hese henteu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid teh atuh kenapa tidak dilakukan? Da teu pikahayangeun. Da teu pikaresepeun. Kok mau saya batur mah begitu bus teh resepkeun ngobrol kan? Nah eta pikaresepeun. Salat mah teu pikaresepeun, teu pikahayangeun. Tapi lamun nu bieu kan resep mun ngobrol mah bener we tuluy ngobrol. Padahal saat itu ada kesempatan beramal soleh, ya ada kesempatan beramal soleh. Masuk masjid, sholatlah sebelum duduk, itulah intinya. Terusnya cakapnya terus tabuh tilu langkung geuningannya. Nah berarti aja kalau mau diberi judul sihnya nubieu teh menjaga kemuliaan diri sebagai manusia. Jaga tak kemuliaan teh bisi cilaka, mun cilaka teu kagok, yaitu summa rodadnahu asfala safilin. Apa sih yang menyebabkannya? Bukannya hidup ini taat kepada Allah tapi malah mengikuti al hawa, namanya al istiha wal mahabbah, kahayang jeung karesep. Bahasa Sunda teh al istiha wal mahabbah teh kahayang jeung karesep. Pasti kemuliaan manusia itu akan hilang, bahkan berbalik 180 derajat menjadi makhluk yang paling hina. Karena apa yang dilakukan berdasarkan kahayang jeung karesep, itulah tirai penutup neraka. Kesana berarti nanti arahnya. Bari dikiekeun heula bieu teh kadon ka Bandung. Toslah cekapnya da tereh asar di itunya. Saya kira cukup sekian ya, mudah-mudahan lah jadi apa namanya, terutama nih ayatnya juga jelasnya. Baru satu loh, padahal ayatnya ada beberapa nih. Saya lihat di sini ada beberapa ayat yang kurang lebih maknanya
malah mengikuti al-hawa, bahkan menjadikan al-hawa terjemah nama sebagai Tuhan yang diikuti, yang ditaati. Itu ayatnya juga banyak. Nah, saya kira cukup sekian, berapa menit lagi nih ada nih. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.